Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul Horizon Line 2020. Jadi film ini menceritakan tentang dua pasang kekasih yang menjalani sebuah hubungan tanpa status yang mengharuskan mereka terjebak di atas sebuah pesawat lokal muatan kecil dengan pilot yang meninggal dikarenakan mengalami serangan jantung, dan membuat Sarah dan Jackson harus menjadi pilot pengganti dengan sedikit pengalaman Sarah dalam mengendarai pesawat itu. Jadi segitu saja sinopsis dari saya. Langsung saja kita review, ini dia Horizon Line 2020. Jadi sebelum mulai, mari kita saksikan yang satu ini dulu. Oke, jadi di awal scene kita diperlihatkan kedekatan antara Sarah dan Jackson di sebuah bar. Namun di sini Jackson meninggalkan Sarah ke toilet. Namun di sini tiba-tiba Sarah meninggalkan bar itu dan hal itu membuat Jackson kecewa kepada Sarah. Kemudian setelah 1 tahun berlalu, mereka bertemu lagi di sebuah pulau yang bernama Mauritius, dan di sini Sarah berencana untuk menjadi pendamping pengantin untuk salah seorang temannya. Dan saat mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba Jackson datang ke pulau itu dengan menaiki sebuah kapal. Kemudian pada malam harinya Sarah berusaha untuk bisa mendekati Jackson lagi untuk bisa berbincang-bincang seperti sedia kala. Namun Jackson yang sudah dalam keadaan sangat kecewa kepada Sarah dikarenakan Sarah sering meninggalkannya. Namun dikarenakan Sarah dan Jackson sudah dalam keadaan mabuk berat, akhirnya mereka melakukan sebuah aksi 18, dan hal itu membuat Sarah tertidur di tempat Jackson tinggal. Sweet. Great. Perfect. Kemudian saat Sarah telah bangun, dia mendapatkan telepon dari temannya yang akan menikah. Jika mereka telah menunggu Sarah sekitar 30 menit dan kapal feri yang akan mengantar mereka sudah tidak bisa menunggu untuk waktu yang lebih lama lagi. Dan dikarenakan Sarah yang sudah terlambat, akhirnya dia memutuskan untuk menghubungi salah seorang teman lamanya di pulau itu. Dan orang itu bernama Wayman. Wayman adalah seorang pilot lokal, dan bagusnya hari itu Wayman juga akan menuju ke tempat pernikahan temannya si Sarah. Dan saat Sarah sampai di tempat si Wayman, tak disangka olehnya ternyata Jackson juga menaiki pesawat yang sama untuk berangkat ke pernikahan temannya si Sarah itu. Namun di sini Wayman terlihat kurang sehat dikarenakan dia menderita sakit jantung yang sudah cukup lama, dan bisa saja sakit jantung itu kambuh kapan saja. Lalu saat mereka sudah mengudara di perjalanan, Wayman mengajak Sarah untuk belajar mengendarai pesawat kecilnya agar Sarah tahu cara menjadi pilot. Namun Sarah menolak ajakan dari Wayman, dan tiba-tiba setelah 1 jam mereka mengudara, tiba-tiba Wayman mengalami serangan jantung, dan hal itu membuat pesawat yang mereka tumpangi terjun bebas dengan kecepatan yang sangat tinggi. Setelah Sarah berhasil mengatasi kejadian itu, akhirnya Sarah dengan sedikit ilmu pengetahuan tentang menerbangkan pesawat diharuskan menjadi pilot pengganti agar mereka selamat sampai ke tujuan. Namun dikarenakan saat Wayman meninggal, tubuh Wayman terbentur dengan sangat keras ke arah tombol navigasi yang ada di hadapannya, dan hal itu membuat beberapa tombol navigasi menjadi rusak. Kemudian setelah beberapa waktu mereka mengudara, dikarenakan bahan bakarnya yang sudah berada di bawah 50%, akhirnya mereka memutuskan untuk mencari daratan terdekat, dan mereka menuju ke arah barat dengan memutar haluan sebesar 180 derajat. Kemudian saat mereka sudah memutar haluannya, tiba-tiba radio komunikasi pilot bersuara, dan itu adalah seseorang yang bernama Samuel. Jadi Samuel adalah seseorang yang memantau setiap pesawat yang mengudara. Setelah si Sarah memberitahukan kejadian yang sebenarnya, akhirnya Samuel memberitahukan sebuah instruksi agar Sarah mencari daratan terdekat agar bisa mendarat.
Dan di sini Samuel melarang mereka untuk mendarat di atas lautan dikarenakan hal itu akan membuat Samuel kesulitan mencari keberadaan mereka. Kemudian badai petir yang sangat gelap dan tebal datang dari arah depan mereka. Dan di sini Sarah dan Jackson terlihat sangat takut dikarenakan saat itu baru saja jam 9 pagi. Dan saat mereka memasuki badai itu semuanya terlihat gelap dan badai petir menyambar pesawat mereka dan membuat pipa dari bahan bakar pesawat itu mengalami sebuah kebocoran. Namun mereka berdua belum mengetahuinya. Dikarenakan Sarah takut dengan petir, dia memutuskan untuk menambah ketinggian pesawatnya lagi agar mereka berada di atas badai itu. Namun dikarenakan mereka terbang terlalu tinggi, akhirnya oksigen yang mereka dapatkan menurun dan hal itu membuat Sarah pingsan dan pesawat itu kembali terjun ke dalam awan badai petir itu. Kemudian saat mereka sudah mulai sadar, mereka kebingungan karena tidak tahu arah barat yang mana dan arah timur ke arah yang mana. Namun dengan bakat dan pengalaman Jackson, ia memutuskan untuk membuat sebuah kompas darurat dengan menggunakan jarum dan air. Dan akhirnya mereka berhasil menemukan arah barat dan hal itu membuat mereka keluar dari badai itu. Kemudian Sarah dan Jackson berusaha untuk menghubungi Samuel lagi melalui radio. Namun mereka tidak mendapatkan jawaban dari si Samuel. Dan setelah beberapa waktu Sarah melihat ke arah pengukur bahan bakar pesawat itu. Dan tiba-tiba jarum dari bahan bakar itu terlihat seperti naik turun. Dan Jackson berkata jika tangki mengalami kebocoran. Dan Jackson memutuskan untuk memeriksa tangki pesawat itu untuk mengecek tempat kebocorannya. Dan benar saja ternyata terjadi kebocoran pada pipa bahan bakar itu. Dan Jackson berusaha menutup kebocoran itu dengan menggunakan solatip. Dan saat Jackson akan kembali ke dalam pesawat, tiba-tiba Jackson mengalami sebuah insiden yang membuat tulang lengannya menjadi patah. Lalu Sarah berusaha untuk mendorong Jackson agar Jackson bisa masuk kembali ke dalam pesawat. Kemudian Sarah mengobati lengan Jackson yang patah itu dengan memperbanyak dan menopang tulangnya yang patah dengan menggunakan gantungan pakaian. Lalu Sarah punya sebuah ide untuk membuang benda-benda berat dari pesawat agar bahan bakar dari pesawat itu bisa bertahan dengan cukup lama. Dan Sarah juga melempar mayat Wyman ke dalam laut. Namun dikarenakan bahan bakarnya sudah berada di bawah 5%, Sarah memutuskan untuk mengisi manual bahan bakar pesawatnya dengan memanjat ke atas sayap pesawat. Dan bahan bakar pesawatnya mereka gunakan 5 botol minuman alkohol yang terbuat dari etanol. Namun di botol yang pertama Sarah mengalami sebuah insiden yang membuat botol itu jatuh dan tentu saja itu merugikan mereka. Dan yang di botol kelima, Jackson melihat sebuah pulau kecil dan saat Jackson akan mengambil botol yang terakhir, Jackson tanpa sengaja menjatuhkan botol itu hingga botolnya pecah. Lalu Sarah kembali ke dalam dan kemudian mereka memutuskan untuk memutar arah dan pergi ke arah pulau yang Jackson lihat itu. Namun saat mereka memutar arah, ternyata pulau yang Jackson lihat itu tidak benar-benar ada, sedangkan sejauh mata memandang hanya ada lautan tanpa ada daratan. Dan seketika dikarenakan bahan bakar mereka telah habis, maka mesin pesawatnya pun berhenti dan membuat mereka melayang dengan bantuan hembusan angin. Dan setelah beberapa lama mereka melayang dengan mesin yang sudah mati, mereka pun menemukan pulau kecil itu. Namun di sini Sarah dan Jackson belum pernah mendaratkan pesawat dan mereka mencoba untuk menerka-nerka cara mendaratkan pesawat itu. Dan dikarenakan mereka mendarat dengan keras ke arah air, mereka pun pingsan. Dan saat pesawat telah tenggelam, Sarah sadar dan ia berusaha untuk melepaskan sabuk pengamannya dan juga ia berusaha untuk melepaskan sabuk pengaman si Jackson. Dan saat sudah melepas sabuk pengamannya, akhirnya mereka pun berenang ke permukaan. Namun ternyata Jackson malah tersangkut di sayap pesawat dan Sarah kembali untuk menjemput Jackson. Dan akhirnya setelah mereka berenang ke arah pulau yang kecil itu, setelah beberapa waktu mereka menyadari jika itu bukanlah sebuah pulau, namun itu hanyalah gumpalan pasir yang terbawa oleh ombak. Dan saat air laut sudah setinggi leher mereka, tiba-tiba dari kejauhan Sarah melihat ada badai di depan mata mereka. Dan di sini Sarah dan Jackson sudah putus asa dan mereka yakin jika mereka akan meninggal. Sedangkan di bawah laut, dikarenakan tangan Jackson yang terluka dan mengeluarkan banyak darah, ternyata di bawahnya ada segerombolan ikan hiu yang siap kapan saja menyerang mereka. Namun tak lama kemudian, sebuah kapal nelayan melihat
mereka berdua dan menyelamatkan mereka berdua dari maut. Dan film pun selesai dengan bahagia. Oke, terima kasih buat kalian yang telah mampir di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sampai jumpa.